Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kamu akan belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, yang kamu pelajari hari ini adalah pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, ada dua jenis pecahan biasa. Yang pertama yaitu pecahan murni. Apa sih pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, contohnya pecahan 2/6. Nah, tadi kan pecahan murni adalah pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, di sini 2/6 itu 2 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Nah, angka 2 ini yang sebagai pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Makanya ini disebut pecahan murni. Contoh pecahan murni yang lain itu adalah 3/5 dan ada juga 6/9. Ingat, pecahan murni nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Angka yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, atau pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Ingat ya, Nak. Pecahan murni, ulangi lagi, pecahan murni nilai pembilangnya lebih kecil dibandingkan nilai penyebutnya. Nah, jenis pecahan biasa yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni ini adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Nah, contohnya itu pecahan 5/3. Nah, di atas tadi kan itu namanya pembilang. Yang di bawah namanya penyebut. Ulangi kembali ya. Pecahan tidak murni merupakan pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi, pecahan tidak murni ini adalah kebalikan dari pecahan murni. Kalau pecahan murni tadi pembilangnya lebih kecil dibanding penyebutnya, pecahan tidak murni ini pembilangnya yang lebih besar daripada penyebutnya. Nilai pembilang lebih besar dibandingkan nilai penyebutnya. Sudah paham anak-anak? Nah, yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini merupakan bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Ingat, pecahan campuran terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Nah, contohnya itu 5, 2/7. Nah, 5 ini merupakan bagian bilangan bulatnya. Sedangkan 2/7 merupakan bagian pecahan. Ingat, definisi pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Jadi kalau ada contoh soal 5/2/7 itu adalah termasuk pecahan campuran. Nah, contoh yang kedua itu ada 2/1/3. Nah, coba perhatikan. Yang mana bagian bilangan bulatnya, Nak? Iya, 2. Jadi, 2 merupakan bagian bilangan bulatnya. Nah, bagian pecahan yang mana, Nak? Iya, 1/3. Kita baca 2/1/3. Sudah paham, Nak? Nah, selanjutnya kamu akan mempelajari tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, contoh soalnya 7/3. Nah, 7/3 ini termasuk pecahan biasa. Kita mau ubah menjadi pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran tadi terdiri dari bagian bilangan bulat
dan bagian pecahan. Nah, caranya gimana, Miss? Caranya kita dengan membagi 7 dibagi 3. Kita bagi 3. Nah, kita lihat dulu. 3 dikali berapa yang hasilnya 7? Nggak ada kan, Nak? Jadi kita cari 3 dikali berapa yang mendekati 7. Hasilnya 7. Nah, 3 yang mendekati hasilnya 7 adalah 2. Jadi, 2 kita kalikan 3. Kita letak di bawah 7. 2 dikali 3 berapa, Nak? Ya, 6. Lah, kalau pembagian kita kurang. Jadi, 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, 1 dibagi 3 kan tidak bisa. Karena pembaginya lebih besar daripada sisanya, yaitu 1. Nah, karena sudah ada sisa 1, kita masukin. Yang 2, itu kita buat sebagai bilangan bulatnya. Jadi kita letak di sini nih. Nah, kemudian satunya itu kita masukin ke pecahan sebagai pembilang. Ini sebagai pembilang. Kita letak di atas. Kemudian penyebutnya itu tetap, yaitu 3. Nah, jadi jawabannya adalah 2/1/3. Ingat, bagian yang di atas kita buat sebagai bagian bilangan bulatnya. Nah, yang sisanya, hasil sisa yang dibagi tadi, kita buat sebagai pembilang. Sedangkan penyebutnya tetap seperti pecahan sebelumnya. Sudah paham, Nak? Nah, contoh yang kedua, 15/8. Nah, 15/8 ini caranya tadi gimana, Nak? Kita bagi dulu. 15 kita bagi 8. Nah, 8 dikali berapa hasilnya 15 atau mendekati 15? Ya, 1. 8 kali 1, 8. Kita buat di bawah 15. Nah, 15 dikurang 8 berapa, Nak? Ya, 7. Nah, 7 dibagi 8 kan nggak bisa lagi nih, karena 8 lebih besar daripada hasil pengurangannya. Jadi, ingat, kita membuat kepecahan biasa itu yang di atas sebagai, apa tadi, Nak? Bilangan bulatnya. Sebagai bilangan bulat, sedangkan yang sisanya itu sebagai pembilangnya. Jadi, kita bisa tulis 1, sisanya 7, kita letak di atas, per penyebutnya tetap 8. Jadi, 1/7/8. Dan, biasanya, untuk pecahan campuran ini didapat dari pecahan tidak murni. Ingat tadi, Nak, pecahan tidak murni adalah pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Jadi kalau kita mau ngubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, itu didapat dari pecahan tidak murni. Nilai pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebutnya. Nah, yang kedua itu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi kita mengubah dari pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, pecahan campuran tadi itu adalah terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Nah, contohnya, contoh soalnya nih. Tiga 1/8. Nah, untuk mengubah menjadi pecahan biasa, caranya seperti ini. Pertama, kita kali bagian penyebutnya dengan bagian bilangan bulatnya. Jadi, kita 8 kita kali 3. Ingat, kita kali bagian penyebutnya dengan bagian bulatnya. Jadi, 8 kita kali 3. Nah, 8 kali 3 berapa, Nak?
24. Nah, setelah itu 24 ini kita tambah 24 ini kita tambah dengan bagian pembilangnya. Kita tambah nih. Jadi 24 kita tambah 1. Nah, hasilnya berapa, Nak? 25. Jadi kita buat 25 itu sebagai pembilangnya. Nah, kalau penyebutnya itu tetap 8. Jadi hasil pecahan biasa dari pecahan 31/8 adalah 25/8. Caranya tadi dengan mengkali bilangan penyebutnya dengan bagian bilangan bulatnya. Lalu kita tambah dengan bilangan yang di atas atau pembilangnya. 3 kali 8, lalu kita tambah 1. 8 kali 3 sama dengan 24, tambah bilangan yang atasnya adalah 1 sama dengan 25. Makanya hasilnya 25/8. Nah, contoh soal yang kedua adalah 5/2/4. Ini merupakan pecahan campuran. Kita mau ubah ke pecahan biasa dengan cara seperti tadi. Kita kali dulu nilai penyebutnya dengan bagian bulatnya. Kita kali 4 kali 5. Lalu hasilnya itu adalah 20. Hasil yang 20 ini kita tambah dengan bagian pembilangnya. Kita tambah. Jadi kita kali dengan bagian samping dan kita tambah bagian atas. 5 kali 4 adalah 20. Kita tambah 2 sama dengan berapa, Nak? 22. Penyebutnya tetap seperti sebelumnya, yaitu 4. Jadi, pecahan campuran 5/2/4 kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 22/4. Sudah paham, anak-anak? Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama kami belajar tadi. Semoga apa yang kami dapat tadi dapat berguna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.